Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dalam kegiatan diskusi kali ini dengan tema jurnalistik pelajar di era keterbukaan informasi. Kesempatan ini nanti akan diisi oleh kami Purnamasari SPD dan nanti moderatornya adalah Ibu Raini Nian Saipal SPD. Nah, pada kesempatan kali ini mengapa kita mengambil tema jurnalistik pelajar di era keterbukaan informasi karena pada waktu sekarang atau zaman sekarang itu kita tahu bahwa internet itu sudah merajalela dari anak yang masih kecil sampai dengan yang sudah tua, yang berumur yang sudah tua itu sudah mengenal internet. Nah, sekarang kita bagaimana kita memanfaatkan internet itu dalam kegiatan sehari-hari, khususnya kita di bidang pendidikan, bagaimana internet itu kita manfaatkan untuk era pendidikan. Nah, untuk anak-anak kita yang tentunya sekarang karena masa seperti ini pandemi, maka banyak sekali pembelajaran yang harus kita ikuti secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu kita tentunya harus memanfaatkan internet dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu nanti di sini akan dikupas oleh Ibu Putri Herisma Ilhami Purnamasari SPD, bagaimana sih hubungannya jurnalistik pelajar dengan di era keterbukaan informasi ini, sehingga informasi-informasi yang penting itu dapat tersampaikan dengan cepat dan jelas seperti itu. Ya. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Ibu Raini untuk memimpin acara diskusi ini. Silakan Ibu Raini. Ya, terima kasih kepada Ibu Suryati sebagai host. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan tugas. Semoga mendapatkan kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada para audiens yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada Pikon ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan pada kesempatan ini sebelumnya perkenalkan saya Raini Nian Saipal dari SMK Negeri 1 Pangandaran. Dalam Pikon ini berperan sebagai moderator dalam tema yang akan disampaikan oleh Ibu Putri dengan judul jurnalistik pelajar di era keterbukaan informasi. Nah, sebelumnya dari tema tersebut pasti kita sudah mengenal lebih jauh tentang apa sih jurnalistik, lebih cenderung ke media sosial, lebih pada media yang sekarang sedang banyak digunakan oleh semua masyarakat, terutama oleh media online atau internetnya. Nah, dalam pemaparannya nanti akan disampaikan lebih jelas oleh Ibu presenter, yaitu Ibu Putri. Tapi tadi yang udah disimak oleh dikupas sedikit oleh host, memang saat ini berbagai kalangan udah mulai menggunakan media sosial, media online ataupun internet, dan bagaimana kita bisa mengantisipasinya dalam penggunaannya sehingga tidak berdampak buruk kepada penggunanya itu sendiri. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, sebelumnya saya perkenalkan presenter dari tema ini, yaitu Ibu Putri Herisma. Panjangnya namanya ya, Ibu Herisma Ilhami Purnamasari, sarjana pendidikan, yang lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unsila Tasikmalaya.
beliau kebetulan sama sebagai tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Pangandaran. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang pemaparan apa sih yang akan dikupas tentang jurnalistik dalam era keterbukaan informasi ini, semoga bisa bermanfaat buat pelajar kita, buat kita semua. Yuk kita simak bersama. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Putri. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sufi dan Bu Reni yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan diskusi hari ini. Baik. Baik, hari ini saya akan memaparkan materi mengenai jurnalistik pelajar di era keterbukaan informasi. Dapat terlihat ini audiens PowerPoint-nya. Baik. Sebelum ke materi, kita harus lebih tahu atau lebih dekat dengan istilah-istilah seperti ini. Apa itu jurnalisme, apa itu jurnalistik, kemudian jurnalis itu apa, kemudian jurnal, dan apa hubungannya dengan dunia pendidikan dan pelajar. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita di surat kabar dan sebagainya, atau kita lumrahnya menyebut dengan kewartawanan. Nah, kemudian berbeda dengan halnya jurnalistik. Nah, jurnalistik di sini adalah seninya atau seni kejuruannya untuk kegiatan menulis, mengedit, menerbitkan sampai menginformasikan berita tersebut. Kemudian jurnalis. Nah, jelas kalau ini jurnalis adalah orang yang bekerja mengumpulkan dan menulis berita di surat kabar, atau kita bisa sebut dengan lumrahnya wartawan. Dan jurnal itu kita ketahui bahwa jurnal adalah catatan harian atau buku harian. Dan sekarang yang penting adalah apa hubungannya dengan pendidikan. Jelas sangat berkaitan karena di sini pendidikan itu adalah proses pengubahan sikap atau mengubah sikap tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan dengan proses dan cara untuk mendidik. Caranya itu dengan cara mendidik. Dan yang terakhir adalah hasil akhirnya adalah di pelajar. Kita ketahui bahwa pelajar adalah siswa atau murid. Ya, kita bisa sebut dengan anak sekolah. Baik. Dan kenapa sih jurnalistik pelajar itu sangat penting? Ada beberapa hal yang akan dibahas di sini. Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah karena keresahan fenomena nih di Indonesia terhadap informasi yang sudah tidak bisa dibendung. Karena kita ketahui saat ini siapa saja bisa mengakses, mempublikasikan, menulis, bahkan menginformasikan informasi atau berita. Dengan medianya itu kita jelas ya tahu adalah media sosial. Lalu poin keduanya apa? Nah, betul di Indonesia menjadi negara terbesar penyebaran hoax di dunia. Dengan usianya menurut penelitian itu rentan terpapar berita hoax itu di atas 35 tahun. Dan mengapa demikian? Karena Indonesia itu kurang dengan budaya literasi gitu. Dan banyak orang yang menerima langsung mentah-mentah informasi tanpa dilihat siapa pengirimnya,
tanggalnya kapan, kemudian peristiwanya itu belum tentu kapan benar atau tidaknya. Kemudian selanjutnya, nah di sini yang paling penting kaitannya dengan pelajar, tujuannya adalah jurnalistik pelajar menjadi gagasan untuk melatih atau membiasakan pelajar terhadap keterbukaan informasi dan mengaplikasikannya. Nah ini adalah poin penting di pembahasan hari ini. Nah misalnya seperti apa? Ya contoh kecilnya kita akan membahas tentang mading sekolah, web sekolah, atau misalnya ekstra jurnalistik di sekolah. Nah, bagaimana pengaplikasian jurnalistik pelajar di sekolah itu? Nah, seperti yang saya sampaikan baru saja, ternyata kita harus ada komunitas atau kegiatan ekstra yang bisa menampung informasi, ya seperti tadi yang saya sebutkan, mading atau di akun media sosial sekolah gitu. Jadi yang mengolahnya itu bisa saja pelajar atau siswa. Kemudian media ini harus ada 2 sumber caranya supaya bisa mengaplikasikannya. Kalau misalnya contohnya ini saya mengambil contoh di mading atau ekskul, semua pelajar itu bisa memberikan informasi. Namun di sini ada yang apa istilahnya, ada yang memfilter informasi-informasi. Jadi benar tidaknya ini disaring dulu oleh tim mading gitu, terkait dengan kepentingan berita. Kemudian yang terakhir adalah menjadi sarana komunikasi antara pelajar dengan pihak sekolah. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana cara menerapkan demokrasi di sekolah dengan lebih beretika. Nah, jadi tidak asal menyampaikan informasi, tapi harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan sumber yang jelas. Kemudian apa saja pelatihannya? Karena yang namanya jurnalistik itu harus ada pelatihannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu dalam pelatihan jurnalistik biasanya diberikan wawasan berupa bagaimana caranya untuk mencari, mengumpulkan, menulis, dan menyebarkan serta memiliki nilai berita. Nah, menyebarkan berita itu harus seperti apa? Nah, ini akan diberikan informasi di pelatihan jurnalistik. Selanjutnya yang kedua itu adalah melatih skill. Nah, skill apa yang tadi disebutkan? Melatih skill untuk menulis, mencari berita, mengumpulkan berita, bahkan sampai di akhirnya adalah menyebarkan berita atau informasi. Nah, tujuannya adalah pelajar akan diberikan wawasan mengenai kode etik jurnalistik. Nah, ini adalah yang paling penting, kode etik jurnalistik. Karena hubungannya jurnalistik pelajar, kita harus tahu kode etik jurnalistiknya seperti apa. Akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, tujuannya apa? Untuk mengasah kemampuan pelajar. Yang hasil akhirnya itu berupa produk jurnalistik, yang bisa berupa tulisan, berupa foto, atau video jurnalistik. Nah, biasanya ini kalau misalnya tulisan kan bisa dipajang di mading, atau misalnya foto bisa dipajang di mading, video juga sekarang bisa di-upload di akun sosial sekolah gitu. Jadi itu bisa apa ya istilahnya, bisa menambah wawasan orang yang menyimak, melihat, ataupun yang membaca. Nah, seperti yang tadi saya katakan, apa itu kode etik jurnalistik? Nah, menurut Septiawan Santana dalam buku Jurnalisme Kontemporer tahun 2017, kode etik ini didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip moral yang merefleksikan peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan. Jadi mungkin ini adalah pedomannya seperti apa dan bagaimana menjadi seorang wartawan. Nah, kode etik ini berisi tentang apa-apa saja yang menjadi pertimbangan, perhatian, atau penalaran moral profesi wartawan. Nah, selain itu isi etikanya, tadi kan kode etik,
etikanya juga itu mengatur hak dan kewajiban kerja wartawan. Nah, adapun landasan kode etik jurnalistik itu mengacu pada kepentingan publik, jadi tidak tidak salah satu pihak diuntungkan, tidak salah satu pihak dirugikan. Jadi untuk kepentingan umum berarti harus netral. Nah, sebab ini permasalahannya karena kebebasan pers yang ideal dan kebebasan yang tidak mencederai kepentingan publik, betul tadi, dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi harus netral dan harus sesuai dengan kepentingan publik. Nah, fungsi dari kode etik jurnalistik adalah sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial. Nah, semua kode etik jurnalistik ini bisa diaplikasikan kepada pelajar. Nah, manfaatnya apa saja sih di kode etik jurnalistik ini? Ada dua manfaatnya. Yang pertama adalah dengan diadakannya jurnalistik pelajar akan sangat bermanfaat bagi pelajar, terutama dalam menghadapi arus informasi di masyarakat yang kian beragam. Sehingga harus lebih bijak. Nah, ini yang paling penting, harus lebih bijak dalam menerima informasi. Serta harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, bahkan sampai menulis informasi itu harus hati-hati. Seperti yang tadi saya katakan, harus tahu, harus sesuai gitu ya beritanya, jangan sampai menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Dan ini yang paling penting, jurnalistik untuk pelajar itu adalah melatih untuk berkomunikasi serta menerapkan demokrasi kebebasan berpendapat yang beretika. Nah, inti utamanya adalah untuk berkomunikasi dan untuk kebebasan berpendapat, tapi harus yang beretika. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Silahkan, saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari Ibu Putri. Ya, sangat bermanfaat sekali ya tentang edukasi tentang jurnalistik. Di mana jurnalistik ini sangat erat berkaitan dengan berita yang disampaikan, mungkin ya, berita yang diterima. Nah, tentu saja di sini perlu adanya edukasi kepada seorang yang akan menyampaikan, yang akan mencerna, jangan sampai berita itu menjadi hoax dan merugikan ya, baik itu buat diri sendiri maupun buat orang lain. Nah, di sini tadi disampaikan juga, mungkin dapat disimpulkan bahwa dengan jurnalistik ini perlu adanya wadah ya, sarana komunikasi, mulai dari lingkungan terdekat. Misalnya ini karena di sini ada hubungannya dengan pelajar, berarti perlu adanya wadah komunikasi di sekolah itu sendiri. Misalnya adanya pelatihan supaya dengan pelatihan pelajar bisa menjadi seorang jurnalis dengan mencari, mengumpulkan dan menyebarkan beritanya dengan benar, dengan menanamkan sikap demokrasinya yang beretika yang sudah disampaikan oleh Bu Putri. Mungkin di situ pemaparannya ada beberapa sharing ataupun yang disampaikan kepada presenter. Silahkan. Bisa mikrofonnya dibuka mungkin ya, silakan. Terima kasih. Untuk link daftar hadir nanti di kolom komentar ya, akan kami bagikan. Kemudian kalau mau ada pertanyaan di kolom komentar. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya, Ibu Putri. Ya, silakan Ibu. Ya, menyikapi dengan segala permasalahan dalam media sosial, sekarang ini banyak sekali info yang tersebar begitu cepat. Bahkan info itu seakan-akan datangnya dari suatu lembaga yang akuntabel ya,
ataupun dari lembaga pemerintah. Itu sangat cepat tersebar. Nah, bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana pula sikap kita untuk supaya kita tidak terjebak dalam info yang kurang tepat tersebut ya, jika memang informasi itu kurang tepat. Terima kasih. Ya, seperti yang dipaparkan tadi, kalau misalnya kita memberikan berpendapat atau misalnya menyebarkan informasi itu harus didasari dengan aturan-aturan gitu. Namun kan di zaman sekarang memang benar kalau misalnya memberikan informasi itu tanpa disaring dulu, langsung misalnya dapat info kecelakaan langsung disebarluaskan. Nah, seperti saat ini misalnya ada gempa bumi kan langsung update tuh. Jadi kita dapat informasi gempa bumi misalnya di Yogyakarta, kita bisa tahu tidak hanya langsung dari link berita, tapi dari saudara, misalnya dari tetangga, itu bisa tahu seperti itu. Karena semakin cepatnya arus informasi gitu, dari kita ada gadget di genggaman, kita bisa mencari, bahkan kita juga bisa memberikan informasi gitu sebagai wadahnya juga. Nah, tadi hubungan dengan pelajar memang harus ada wadah tertentu yang memang istilahnya harus benar dan tepat gitu disalurkan informasinya gitu. Karena saya mengambil tema ini juga karena pelajar itu kan tumbuh berkembangnya sekarang juga dengan informasi yang semakin cepat, begitu Bu Reni. Oh ya, barangkali ada yang lain yang akan sharing tentang medsos ini ya. Mungkin banyak yang ditemui, sebenarnya banyak yang ditemui, banyak yang diterima, bahkan mungkin ada yang merasa senang dengan medsos itu, ada juga yang merasa terganggu. Nah, silahkan, barangkali ibu-ibu ada yang mau sharing di sini. Ya. Mungkin kalau misalnya kita di pendidikan, berarti mungkin baiknya itu ada mungkin ekstra kurikuler kayak gitu untuk jurnalistik kayak gitu ya Bu ya. Jadi inspirasi dari anak-anak itu bisa tertata secara prosedur kayak gitu bukan kira-kira Ibu? Nah, kurang lebih betul Bu seperti itu, karena yang namanya siswa atau pelajar itu serba ingin tahu dan serba cari tahu gitu segala informasinya. Nah, kalau misalnya tidak ditampung, tidak ada wadahnya, berita itu bohong tapi seolah-olah nyata Bu, seperti itu. Jadi seperti ada kegiatan ekstra itu lebih disalurkan bakat dan minatnya gitu. Atau mungkin ada kriteria jurnalistik nih harus seperti ini, harus tulisannya bagus atau harus punya wawasan yang luas kayak gitu nggak, atau mungkin harus seperti apa Ibu? Kalau misalnya untuk jurnalistik, tadi kan memang jurnalistik ini kewartawanan, namun saya hubungkan dengan pelajar, itu pelajar juga bisa menjadi wartawan, tapi dalam tanda kutip. Tadi harus dihubungkan dengan kode etiknya. Boleh berpendapat, boleh menulis, siapapun di sini bisa menulis, siapapun bisa berpendapat, namun itu aturannya harus cross check Bu, benar salahnya itu terhadap informasi yang disampaikan gitu. Oke, terima kasih dari saya. Silakan Ibu Reni mungkin sebagai moderator. Ya, silakan Bu. Mungkin dari yang lain ada yang mau menyampaikan, ada yang mau sharing tentang medsos ini atau media online ini. Semoga bisa bermanfaat buat yang lainnya. Ya, pada intinya kita harus dibilang kita pengguna internet, pengguna media sosial itu sendiri ya. Di sini diperlukan selain wadah juga mungkin pengawasan terhadap
penggunaan medsos itu dari lingkungan terdekat. Ya mulai Betul. dari diri kita juga kadang ya sekarang udah mulai pubbing dengan masing-masing di gadgetnya. Walaupun satu rumah kita udah pubbing, udah nggak kurang komunikasi. Nah, di situ juga perlu adanya komunikasi. Kemudian perlunya ada edukasi pemanfaatan dari medsos itu sendiri. Jangan sampai kita termakan oleh isu yang kurang bagus, yang tidak baik, yang akhirnya yang menimbulkan yang negatif juga buat yang menerima seperti itu, ataupun yang dikirim. Dananya sekarang kan ada IT-nya ya, ada undang-undangnya ya, undang-undang ITE-nya. Jadi ini sangat diperlukan edukasi, terutama edukasi dari lingkungan terdekat dulu. Mungkin seperti itu yang bisa ditanggapi dari pemaparannya Ibu Putri. Ya. Untuk link presensi, mohon untuk segera diisi ya untuk link presensi. Ya, jadi terima kasih kepada Bu Putri dan Ibu Raini yang telah memimpin acaranya diskusi dengan tema jurnalistik pelajar di era keterbukaan informasi. Jadi dari pemaparan tadi intinya sangat pentingnya berita atau informasi yang itu benar atau salah dan itu bermanfaat atau tidak, dan inspirasi dari anak yang harus mempunyai wadah ketika mereka ingin meluapkan, ingin memberikan suatu goresan-goresan untuk mewarnai dunia kejurnalistisan kayak gitu. Seperti itu ya Ibu-Ibu. Iya, betul. Ya, ini udah presensi bisa diisi, Bu? Ya. Ya, untuk presensi silakan sudah ada. Mohon diisi ya Ibu Bapak. Ya, dan terima kasih sudah mengikuti acara diskusi kita kelompok kecil kayak gitu. Kelompok 2 ya Bu. Ya, betul, kelompok. Betul, Bu. Ya, terima kasih untuk partisipasinya dan mohon untuk mengisi kolom presensi dan cukup atau ada yang lain mungkin? Cukup. Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya, kita cukup ya Ibu ya, Ibu Bapak. Ya. Cukup. Kita kalau tidak ada lagi ini sesi tanya jawab atau diskusi, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan yang telah meluangkan waktunya kepada semua audiens. Mudah-mudahan dari acara Pikon ini memberikan manfaat buat kita, memberikan ilmu buat kita. Amin. Ya, amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Ini baru belajar, jadi mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan dari kelompok kami. Ya, mohon untuk memberikan masukan, saran, ide, gagasan seperti itu. Karena serba dadakan. Jadi ya maaf untuk segala kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih, insya Allah ada manfaatnya pada pertemuan kali ini dengan tema jurnalistik pelajar di era keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Ibu Putri Risma Ilhami Purnamasari Sarjana Pendidikan. Ya, namanya panjang sekali. Kalau saya kata jadi dilupakan. Ya, banyak sekali manfaat yang sudah kita terima. Insya Allah ke depannya kita semoga dapat
diperbaiki dan semakin baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.